Shalom, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Peter Abednego. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menanti sabdamu, dan dengan roh yang daripadamu, yang menolong kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran sabdamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan saat ini, kita akan merenungkan bacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu God cares about you. Tuhan peduli akan dirimu. Setiap kita dapat mengalami rasa takut dan khawatir dalam hidupnya. Ketika saat ini kita berhadapan dengan wabah COVID-19, ada begitu banyak kekhawatiran. Takut akan sakit, takut mengalami krisis ekonomi, dan banyak hal. Di tengah kekhawatiran dan rasa takut yang terjadi, kita membutuhkan sebuah kekuatan di mana kehidupan kita dapat dikuatkan. Dalam Mazmur pasal 121, ini merupakan Mazmur ziarah. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Israel mau beribadah ke Bait Allah di Yerusalem. Orang-orang Israel yang ada di berbagai daerah, setiap tahun seminimalnya 2-3 kali akan datang ke Yerusalem untuk beribadah. Di tengah perjalanan itu, ada begitu banyak tantangan, ancaman yang dapat mengancam mereka. Dan kemudian lagu ini dinyanyikan. Lagu ini juga dinyanyikan sebagai bentuk refleksi iman mereka, bahwa Tuhan menjaga, melindungi mereka. Ada beberapa ayat yang menarik yang mau kita lihat. Pertama, ayat yang ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Apa maknanya matahari dan bulan? Itu mau menggambarkan bahwa penjagaan Tuhan itu hadir setiap waktu, baik di siang hari ataupun pada malam hari. Sepanjang waktu Tuhan menjaga dan melindungi. Yang kedua, di ayat yang ke-5. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Apa artinya tangan kananmu? Kenapa Tuhan tidak menjaga di sebelah kiri saja, bukan hanya di sebelah kanan? Di sebelah tangan kanan itu merupakan sebuah istilah. Sebelah tangan kanan itu merupakan sebuah istilah bahwa dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Tuhan yang akan menjaga umatnya, Ia dapat kita andalkan, kita dapat bergantung, dapat dipercaya. Sehingga ketika ada di dalam rasa khawatir, kita dapat mengandalkan pertolongan Tuhan, dan pencegahan Tuhan itu dapat diandalkan, dan kita dapat percaya, menaruh pengharapan. Dan di ayat yang ke-4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Apa juga maknanya tidak terlelap dan tidak tertidur? Kapan orang akan tidur? Orang tidur kalau merasa lelah, energinya habis. Kalau energinya seseorang habis, maka butuh tidur untuk memulihkan tenaganya. Jadi kalau di sini dikatakan sungguhnya tidak tertidur dan tidak terlelap penjaga Israel, artinya penolong kita, yaitu Tuhan, memiliki kekuatan dan kuasa yang tanpa batas. Sehingga dari ayat 4, 5, dan 6 kita dapat melihat sebuah kesimpulan. Tuhan yang menjaga umatnya sepanjang masa, dapat diandalkan kapanpun, tanpa halangan, tanpa batas,
dengan kekuatan yang tidak terbatas juga. Di dalam Mazmur pasal 121 ini, kata penjaga atau menjaga muncul sampai 6 kali. Artinya kata menjaga atau penjaga itu begitu penting. Sebuah lagu di dalam Kidung Jemaat nomor 438 juga menekankan tentang pentingnya refleksi akan pertolongan Tuhan yang menjaga. Kidung Jemaat 438, apapun juga menimpamu. Saya rindu untuk bernyanyi buat kita semua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kisah yang menarik di balik lagu ini. Lagu ini ditulis oleh seorang pendeta, Walter Martin. Suatu kali sang pendeta diminta untuk berkhotbah di sebuah tempat yang jauh. Dia biasanya mengajak istrinya untuk menemani dia berkhotbah. Pada suatu kali ketika si pendeta ini bersama dengan istrinya akan pergi berkhotbah, sang istrinya sakit. Dan ketika sakit, si pendeta ini berpikir, kalau saya tetap melanjutkan berkhotbah, saya harus meninggalkan istri saya. Kalau saya memilih untuk menjaga istri saya, bagaimana dengan umat? Berarti saya harus meninggalkan. Di tengah situasi bingung seperti itu, anaknya berkata kepada sang ayah, "Papa, bukankah Tuhan akan menjaga ibu? God take care of you. God take care ibunya." Dengan ucapan sang anak itu kepada ayahnya, sang ayah diingatkan bahwa dia dapat mengandalkan Tuhan yang akan menjaganya. Pendeta Walter Martin ini kemudian dia berkhotbah, dia pergi, ya. Dan ketika malam hari pulang, istrinya dalam keadaan yang semakin baik. Setelah peristiwa itu kemudian sang pendeta menuliskan menjadi sebuah lagu. Dan istrinya, si Villa Martin, mengubahnya menjadi lagu yang tadi kita menyanyikan. Apapun juga yang menimpamu, Tuhan menjaga. Tuhan yang dapat diandalkan, yang dapat diandalkan, Dia juga yang akan menjaga. Oleh karena itu, lagu tersebut menjadi viral di masa pandemi wabah COVID-19 ini. Tuhan menjagamu. Setiap kita dapat mengalami khawatir. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya dapat mengalami khawatir di tengah wabah situasi seperti ini yang terjadi. Tetapi kita punya Tuhan yang dapat diandalkan. Dia adalah Tuhan yang akan menjaga melindungi kita setiap saat. Dan kita dapat mengandalkan kepada Tuhan yang punya kuasa dan tenaga yang tidak terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara semua yang dikasihi Tuhan, berbicara soal menjaga dan penjagaan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu barang. Sebutkan satu barang, satu benda di mana Anda pasti akan menjaganya baik-baik, dan Anda pasti akan membawa benda itu kemana pun Anda pergi. Benda apakah itu? Benda tersebut adalah handphone. Saya yakin banyak di antara kita, kalau mau tidur, handphonenya tidak jauh-jauh. Kemanapun Anda pergi, handphone pasti dibawa. Kalau handphone ini lupa atau ketinggalan, Anda pasti akan segera mencarinya, menjaganya baik-baik. Kalau handphone ini dijaga dengan baik-baik, kita ini seperti handphone. Kalau kita yang berharga adalah handphone dijaga baik-baik, Tuhan menjaga melindungi kita. Seperti yang berharga ini dijaga dilindungi, demikian juga dengan diri kita. Tuhan menjaga melindungi kita setiap saat dan dapat diandalkan. Serahkanlah kekhawatiran dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan kapan saja. Tuhan memberkati